Sementara itu, Pemprov Sumatera Selatan menggratiskan oksigen untuk warga yang terpapar COVID-19. Saat ini Provinsi Sumatera Selatan bahkan telah mengirim bantuan oksigen ke Jawa Barat, Lampung, Riau, dan Jambi. 63,5 ton oksigen ini siap disalurkan ke sejumlah titik termasuk beberapa rumah sakit di Sumatera Selatan dan Lampung. Sumatera Selatan kini mampu memproduksi 100 ton oksigen setiap hari sehingga dapat mengirim bantuan oksigen ke Jawa Barat, Lampung, Riau, dan Jambi. Pemprov Sumatera Selatan pun telah menggratiskan oksigen bagi warga yang terpapar COVID-19. Pemirsa, Pemprov Sumatera Selatan menggratiskan oksigen bagi warga yang terpapar COVID-19. Lantas bagaimana masyarakat bisa mendapatkan isi ulang oksigen gratis? Sudah bergabung bersama kami Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selamat sore Pak Deru. Selamat sore, Anissa. Baik Pak Deru, Pemprov Sumsel mendirikan posko pengasihan oksigen karena stoknya sebenarnya sedang krisis atau justru berlimpah di Sumatera Selatan karena bisa memproduksi sendiri, Pak? Ya, jadi pada umumnya kalau di pengecer-pengecer kan selama ini memang ada oksigen, tapi kebutuhan ini yang sangat fluktuatif sehingga kita berjaga-jaga dan memberikan layanan khusus kepada masyarakat. Fasilitas kesehatan juga sampai dengan poskesdes, puskesmas, rawat inap, rumah sakit umum negeri atau rumah sakit yang milik swasta kita berikan free oksigen liquid dan oksigen gas. Jadi yang kita buka posko sekarang untuk layanan umum yang 24 jam. Kita taruh di PT Pusri karena lahan yang luas dan sangat memungkinkan dekat dengan filling portnya. Jadi sekarang masyarakat sudah berduyun-duyun datang ke sana, perorangan yang isoman, yang memang ada gangguan di pernapasan. Juga sekarang kita beri free, termasuk rumah sakit itu kita beri free, tidak dipungut biaya. Bagaimana Pak caranya agar Sumatera Selatan ini memiliki stok oksigen yang melimpah? Seperti apa atau koordinasi atau produksi yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Selatan, Pak? Oh, ini karena koordinasi yang baik dengan para produsen oksigen ini. Karena oksigen liquid ini kan tidak semua perusahaan memproduksinya. Ada Okipalp kita, Grup Sinarmas, ada PT Pusri, ada Ligasin, ada Samator yang ya kalau dikumpul dalam produksi yang konstan per hari saja sudah mendekati 100 ton. Ini dalam kondisi konstan ya, tidak dipacu sedemikian rupa. Kalau nanti kebutuhannya meningkat, kita akan ajak mereka untuk memacu produksi ini. Maka kita bisa membagi ke provinsi lain dikarenakan stok untuk layanan di Sumatera Selatan ini sudah terjaga dan terjamin. Dan sebenarnya banyak lagi yang sahabat-sahabat yang gubernur yang minta dikirim oksigen ini. Tapi kan persoalannya sama. Se-Indonesia ini keterbatasan isotanknya. Isotank ini digunakan untuk menampung oksigen liquid. Nah ini termasuk Jawa Timur loh Bu Kofifah kemarin telepon. Saya bilang kirim isotanknya, akan kita bantu kirim balik ke Surabaya. Dan tadi dapat kabar baik nih Pak Menko Ekonomi menyampaikan bahwa kita akan dibantu isotank lagi. Karena juga begini, Nisa, rumah sakit yang ada ini tidak semua punya storage yang bisa menampung liquid oksigen. Jadi mereka nerimanya tabung atau tuker-tuker tabung gitu loh, barter tabung segala macam itu. Sehingga tidak bisa maksimal kan di beberapa titik itu karena dia hanya bisa menampung oksigen gas. Baik. Itu yang jadi masalah. Maka saya minta untuk ada isotank statis yang ditaruh di rumah sakit. Ini tentu yang mampu pemerintah pusat. Kalau kita hanya paling tukar-tukar tempat, begitu. Baik, Pak Deru, bagaimana sih Pak cara warga di Sumatera Selatan ini bisa mendapat isi oksigen yang gratis ini? Apakah harus daftar dulu atau cukup mengantre, Pak? Datang bawa tabung, tunjukkan identitas.
bisa KTP, bisa identitas lain sejenis SIM misalnya, boleh. Ini kenapa kita minta identitas, agar kita tahu ini sirkulasi atau putarannya kemana. Jangan sampai disalahgunakan untuk kegunaan komersil. Kalau untuk kegunaan kesehatan, tak terbatas. 24 jam kita buka, seberapa banyak tabungnya bawa ke sini, ke posko kita, akan kita layani. Baik, Begitu, baik. Baik, terima kasih Pak Herman Deru. Semoga terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Selatan ini juga bisa diikuti oleh daerah lain hingga tidak terjadi kelangkaan oksigen. Iya Pak? Anissa, itu kita juga siapin tempat isolasi mandiri loh, ada 1.000 kamar loh. 3 tower Wisma Atlet dan 3 tower asrama haji. Jadi kita jamin makan, minumnya, juga termasuk warga yang antri oksigen yang dari luar kota, kita siapkan penginapan 15 kamar Wisma Pusri, berikut konsumsinya. Baik Pak Herman Deru, semoga yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Selatan bisa ditiru oleh daerah lain hingga semua pasien COVID-19 bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Pak Herman Deru telah bergabung dengan kami di Anyu Sore.